Kalau wajib dalam fikih, ya, dalam definisi fikih, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tirkihi. Diberi pahala bagi yang mengerjakan dan diberi dosa bagi yang meninggalkan. Itu wajib menurut definisi fikih. Nah, sehingga kadang-kadang kita mengerjakan yang wajib itu, yang tertanam di hati kita itu kepingin dapat pahala, takut akan dosa. Nah, kenapa? Karena kita memandang wajib. Nah, banyak hal-hal yang diwajibkan Allah pada kita secara hukum. Salat 5 waktu misalnya, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, tunaikan haji, termasuk zikir, ya. Itu secara hukum wajib. Nah, wajib itu diberi pahala bagi yang mengerjakan dan diberi dosa bagi yang meninggalkan. Orang yang berpatokan dengan definisi ini biasanya melakukan aktivitas yang wajib itu selalu harap akan pahala, takut akan neraka. Harap akan masuk surga dan takut akan masuk neraka. Itu aja jadi pikirannya. Ya. Karena orang melakukan zikir lah misalnya, kan ada tahapan-tahapan. Ada orang berzikir itu merasa terpaksa. Ya. Terpaksa dia harus berzikir. Kenapa terpaksa? Mungkin ada asbab. Misalnya kredit macet. Ya. Usaha bangkrut, ya. Lalu kemudian ada broken home, rumah tangga kocar kacir, ya. Sehingga terpaksa ingin mencari ketenangan, ingin cari ketenangan. Karena dicoba cari ketenangan di tepi pantai, enggak juga timbul, ya. Udah berulang-ulang ke tepi pantai, ya, untuk cari ketenangan, pulang ribet lagi, nggak ketemu, ya dah. Jadi terpaksa, ini terpaksa harus, kalau begini harus zikir, ya. Nah, jadi mulai mencari bagaimana supaya bisa zikir. Kenapa? Terpaksa. Tadinya nggak mau, cuman apa boleh buat lah, itu ya. Nah, tapi lumayan, ya. Ini kalau saya melihat inilah orang-orang yang ditarik oleh Allah untuk diselamatkan. Nah, sehingga tergerak hatinya mau belajar zikir, tergerak hatinya untuk mengamalkan zikir, gitu ya. Jadi ditarik oleh Allah agar selamat, gitu ya. Nah, sesudah itu sudah mulai belajar, sudah mulai mengamalkan, naik menjadi kewajiban. Nah, merasa wajib berzikir. Nanti kalau nggak zikir dosa. Ya dah. Ini mulai anggapannya sudah kewajiban, bukan lagi terpaksa, tapi sudah menjadi kewajiban. Nah, kalau pemikiran kita masih seperti itu, masih agak berat Pak zikirnya. Namanya wajib itu kan mesti dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan dosa kita. Nah, merasa terpaksa, merasa itu satu dosa kalau tidak dikerjakan, sehingga dia berusaha untuk mengerjakannya. Cuman yang namanya wajib ibarat menekan per, Pak. Per ditekan, dia pasti ke bawah. Tapi coba selip sedikit, dia loncat. Nah, bisa dagu kita bengkak-bengkak dibuatnya. Nah, jadi artinya dia berusaha melaksanakan karena dia merasakan itu satu kewajiban. Kalau nggak dikerjakan nanti berdosa. Kalau dikerjakan nanti dapat pahala. Kalau sudah dapat pahala masuk surga. Kalau bisa masuk surga dapat bidadari. Nah, itu aja pikirannya. Nah, pahala, surga, bidadari. Pahala, surga, bidadari. Nah, tapi kemudian setelah dia laksanakan zikir itu dengan tekun, itu mulai berubah, Pak. Dia tidak lagi melihat itu adalah satu kewajiban, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Nah, sudah meningkat. Ini bukan kewajiban lagi, ini kebutuhan.
Maka sholat 5 waktu itu bukan kewajiban. Zikir itu bukan kewajiban. Ya, puasa bulan Ramadan itu juga bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Nah, kalau sudah menganggap itu satu kebutuhan, nah ini sudah menjadi utama dikerjakan sesibuk apapun kita dalam urusan dunia, pasti kita tinggalkan dulu. Laksanakan zikir dulu, laksanakan sholat dulu. Kenapa? Itu kebutuhan. Nah, tapi sudahkah kita mencapai makom ini? Kadang-kadang belum, Pak. Ya, belum sampai ke makom itu, baru sampai tingkat kewajiban. Ya, sehingga dia merasa tidak butuh, kadang-kadang merasa tak butuh. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita melihat itu kebutuhan. Sebab kalau kewajiban itu yang saya katakan tadi, wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan ya berdosa. Nah, coba kalau kita lihat yang namanya wajib itu, jangan paradigmanya seperti itu. Kalau kita berhenti pada definisi fikih, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, sehingga kita merasa terpaksa harus melaksanakan, merasa satu kewajiban, belum menjadi satu kebutuhan. Nah, sekarang lihat ya, kita katakanlah mindset kita itu kita rubah. Ya, bukan mendapat pahala kalau dikerjakan, bukan mendapat dosa kalaupun ditinggalkan, tetapi tujuan tidak akan tercapai. Jadi sesuatu yang wajib dikerjakan, maksudnya kalau tidak ada yang wajib itu tujuan tidak bakal tercapai. Misal, nah ini banyak, ini kopi, ada kopi, ada teh, ini apa lagi ini? Bukan, belum nyusu, belum. Air putih, gitu ya. Nah, ini kopi lah, ini agak hitam nih. Memang kopi ini agak beda, apalagi kopi Lampung. Nah, ngopi pai. Kopi ini apa yang wajib? Pertama kopinya, yang kedua gulanya, yang ketiga air. Ini yang wajib kopi manis. Tapi nggak tahu saya ini manis apa enggak nih. Wah, nikmat bener nih. Pintar yang bikin kopi. Jadi ini kita ingin kopi manis. Yang wajib itu pertama kopi, yang kedua gula, yang ketiga air. Kalau salah satu ini nggak ada, nggak dapat Pak kopi manis. Ya, ada kopi, ada gula, nggak ada air. Nginggos namanya. Bahasa Lampungnya nginggos. Nah, cuma ada kopi sama gula aja, air nggak ada. Jadi mendapatkan air, minum air kopi manis nggak ketemu. Ada gula, ada air, nggak ada kopi, nggak jadi juga. Tengguli namanya. Ada kopi, ada air, nggak ada gula, kopi pahit. Nah, nggak jadi. Jadi artinya namanya wajib itu sesuatu yang tidak akan tercapai tujuan apabila dia nggak ada. Salat itu tujuannya apa? Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj, naik menghadap Allah. Ya. Artinya kalau nggak salat, tujuan kita untuk menghadap Allah itu nggak tercapai. Ya. Bagaimana cara menghadap Allah? Nah, contohlah Isra Mi'raj tadi. Ya, makanya saya katakan salat itu merupakan aplikasi daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau orang sebut itu oleh-oleh. Ya, kenapa? Karena memang ketetapannya diturunkan pada saat Isra Mi'raj. Tapi kalau kita lihat, justru Isra Mi'raj itu tersendiri teraplikasikan di dalam sholat.
Pertama, ya, ketemu Jibril pembimbing. Siapa yang membimbing diri kita ini supaya mau sholat? Coba perhatikan pikiran kita sendiri. Mikir kita ini sudah tua, gitu ya. Apa terus-terusan kita mau ninggalkan sholat? Apa ujungnya nanti? Nah, mulai berpikir. Nah, jadi yang membimbing pikiran kita sendiri. Makanya dulu Bapak Ibu ya, ada seorang katakanlah orang nggak benar, ya, dia selalu berjudi, maling, zina, ya kerjaannya itu, nggak pernah ibadah. Lalu kemudian masa sudah agak lanjut usia, mulai berpikir dia, kalau begini-begini terus, saya apa jadinya saya nanti? Ya dah, ini tenaga semakin lemah, ya badan sudah nggak karuan, sudah keriput-keriput, gigi sudah mulai ompong-ompong, nah, udah mulai mikir. Nah, ini dibimbing oleh pikiran kita sendiri. Datanglah dia kepada seorang kiai. Pak Kiai, saya mau berterus terang dan saya mau bertanya tentang apa? Saya ini orang nggak benar Pak Kiai. Saya ini penjudi, saya ini pezina, saya ini maling. Cuman saya ini kepingin untuk taubat Pak Kiai, kepingin ibadah. Nah, begitu dia mengucapkan saya ini orang nggak benar, saya ini maling, saya ini judi, saya suka zina. Apa kata Pak Kiai? Alhamdulillah. Kaget orang ini. Kenapa Pak Kiai menyebut alhamdulillah? Saya cerita yang nggak benar begini. Kalau orang sadar, kalau dia mengerjakan sesuatu yang tidak benar, lalu dia menyadari bahwa itu tidak benar, itu tandanya mendapat hidayah dari Allah. Tapi kalau dia berbuat salah dan tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan salah, itu mendapat laknat dari Allah. Ya, dia melakukan satu kesalahan. Katakan yang orang ini tadi judi, maling, zina. Tapi dia sadar kalau itu salah. Itu artinya orang mendapat hidayah. Tapi kalau orang nggak sholat, lalu kemudian dia judi, maling, tapi tidak menyadari kalau ini adalah perbuatan salah, itu laknatullah. Maka saya ucapkan alhamdulillah, kata Pak Kiai, karena kau sadar kalau itu salah. Iya Pak Kiai. Cuman masalahnya kan begini Pak Kiai, saya kepingin ibadah, ya. Ya, boleh nggak Pak Kiai? Saya sholat, ya, saya puasa nanti. Cuman yang tiga ini terus terang Pak Kiai, kayaknya belum bisa saya tinggalkan. Judi itu pencarian saya itu. Maling, nah ini pencarian saya juga. Zina itu hobi saya. Boleh nggak Pak Kiai kalau saya sholat sementara judi, zina, maling saya tetap kerjakan? Kalau kamu tanya ke saya, kata Pak Kiai, ya boleh saja. Karena bukan saya yang bikin hukum itu, bukan saya yang menyuruh, bukan saya pula yang melarang. Yang menyuruh kamu untuk sholat itu Allah, yang melarang kamu judi itu Allah, yang melarang kamu maling itu Allah, yang melarang kamu zina itu Allah. Nah, jadi kalau kamu bertanya kepada saya, ya boleh saja, karena bukan saya yang bikin. Nah, sekarang yang dilarang Allah itu tidak boleh judi di bawah langitnya Allah, di atas buminya Allah. Itu yang dilarang. Kalau kamu belum bisa ninggalkan, ya sudah, cari saja bumi yang lain, cari saja langit yang lain. Ya nggak ada Pak Kiai, semuanya milik Allah semua. Ya sudah, tinggal mikir sendirilah kamu, katanya. Tuh, gimana dengan maling Pak Kiai? Oh, kalau maling, yang dilarang Allah itu kan maling antara subuh dengan zuhur, tak boleh. Antara zuhur sama asar, tak boleh juga. Antara asar sama maghrib juga dilarang. Antara maghrib dan isya dilarang pula.
antara isya dan subuh, nah itu masih dilarang. Cari waktu yang lain yang kira-kira nggak dilarang sama Allah. Ya nggak ada bagai, kan itu waktunya sehari semalam. Ya itu yang dilarang Allah. Tinggal kalau kamu mikir aja, oh iya Pak Kiai, saya salah Pak Kiai. Nah, tapi kalau zina gimana Pak Kiai? Yang dilarang Allah itu menzinai makhluknya, itu saja. Carilah makhluk lain gitu. Mikir, siapa nih makhluk lain? Kambing juga makhluk Allah. Masya Allah. Oh, kalau begitu nggak ada yang lain Pak Kiai. Semua makhluk Allah semua. Ya terserah kamu. Kayak yang larang kan Allah. Oh, kalau begitu baik Pak Kiai, saya tinggalkan Pak Kiai. Saya ikut Pak Kiai, saya mau ibadah Pak Kiai. Ini nanya dibimbing oleh pikirannya sendiri. Nah, kita ini kadang-kadang pikiran kita tidak terarah ke situ. Yang kita pikirkan gimana cara dapat duit yang banyak. Gimana supaya ada usaha. Kalau mau pensiun itu berlatih dulu gimana cara buka usaha. Makanya ada teman saya aneh kata, heran kata. Begitu saya mau pensiun, 3 bulan sebelum pensiun katanya saya dipanggil oleh atasan, kumpulkan, kata, ditatar untuk bikin usaha. Bukannya disuruh ibadah banyak-banyak, malah suruh bikin usaha, bikin PT. Ngebun. Nah makanya dulu ada teman saya Pak, begitu dia pensiun dia sewa tanah, ada sekitar 2 hektar sewanya, lalu kemudian tanam coklat. Ya, ini kan sudah pensiun. Kalau udah pensiun kan umur kan ya sudah agak lanjut usia lah, minimal 50 berapa sekarang, 56 ya, 58 ya, sudah 58, sudah mulai tergelincir arah ke barat. Ya, nyewa kebun, tanam coklat, nunggu sehari-harian di kebun itulah. Ya jarang sholat berjamaah ke masjid karena ngurusin kebun. Ya di kebun nggak ada masjid. Anjung. Nah sehari-hari di situlah gitu kan, ngoret, nyemprot. Gitu. Pas coklatnya sudah mulai ngembang, dia sakit. Mulai putihnya keluar, mati. Masya Allah. Nah ini salah arah. Bukannya diarahkan gimana cara memperbanyak ibadah gitu ya. Alhamdulillah kalau yang sudah pensiun, sekedar mau dimakan sudah ada, disiapkan oleh Allah. Ada pensiun, ya kan cukuplah sekedar untuk dimakan. Tapi kalau mau beli bikin usaha ya kurang duitnya. Ada. Tapi sekedar untuk dimakan, alhamdulillah. Makanya saya terima kasih betul, alhamdulillah Pak. Ini saudara kita dari Pontianak Pak, Kalimantan Barat. Beliau sudah pensiun bersama istrinya, ya sudah menekuni ibadah. Sengaja datang dari Pontianak ke Bandar Lampung, ke Arafah untuk ngaji. Jadi betul-betul dinikmati betul. Dinikmati hasil pensiunnya, dinikmati masa tuanya, persiapan pulang. Itu lebih baik daripada ngebun coklat. Ini artinya kita mempersiapkan diri. Kalau urusan usaha sudah sekian puluh tahun kita mengabdi, kita bekerja, ternyata nggak kaya-kaya juga, nggak. Lagi muda aja nggak banyak dapat, apalagi udah tua. Ini sudah tua baru nengah, baru berenang di tengah begitu. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya orang tadi jadi rajin ibadah, jadi abidillah. Dia tidak lagi judi, tidak lagi maling, tidak lagi dia zina. Ini dibimbing oleh pikirannya sendiri. Nah sekarang coba kita pikir, kita sudah tua, ya, apa yang kita persiapkan untuk pulang? Jangankan kita pulang ke akhirat Pak, pulang kampung waktu sudah lebaran saja, jauh-jauh hari sudah mulai disiapkan. Bila perlu mobilnya dicat dulu, mau berangkat ditune up, gitu ya. Kalau belum ada duit gimana ngutang koperasi? Ini ya mau belanja pulang, gitu ya.
Masya Allah. Itu persiapan. Mau pulang kampung hanya berapa hari. Ini pulang ke akhirat tak balik lagi ke dunia. Gitu. Nggak ada persiapan. Nah, akal kita ngebimbing diri kita. Nah, itu satu. Dibimbing supaya salat. Maka sekarang tadi, salat merupakan aplikasi Isra Mi'raj. Lalu kemudian dibelah dada. Ya, belah dada itu apa? Dada itu lambang fisik. Dikeluarkan jantung, jantung lambang hati. Fisik itu zahir, hati itu batin. Untuk apa dibelah? Untuk dibersihkan. Oh, kalau begitu mesti bersih lahir dan batin. Maka kita berwudu, mandi, kan gitu kan? Nah, itu namanya kita belah dada itu tadi. Kalau dalam tarekat belah dada itu apa? Talqin zikir. Itu belah dada. Dapat pembimbing, ketemu guru yang dapat menalkin, guru mursyid. Ketemu guru mursyid, minta talqin zikir, itu belah dada. Nah, lalu kemudian setelah artinya dibelah dada setelah bersih, lalu kita ya didatangkan Jibril, burak. Nah, ini pengertian burak ini kan luas sekali Bapak Ibu. Jangan terobsesi kita burak itu mukanya wanita cantik, badannya kuda. Nah, sehingga kita naik wanita cantik begitu, tapi badannya kuda. Ya enggak begitu juga, itu ya. Itu kan kiasan-kiasan semua. Gitu. Itu pakai kendaraan. Jadi burak itu adalah satu kendaraan Nabi menghadap Allah. Apa itu kendaraan burak itu? Nah, kita telusuri apa yang disebut dengan burak ini tadi. Kendaraan yang paling kencang. Nah, kendaraan yang paling kencang. Dari sekian banyak kendaraan, nafsi burak itulah yang paling kencang. Dan kata Nabi, burak ini adalah tunggangan para nabi, para rasul sebelum aku. Ya, jadi si burak yang ditunggang oleh Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu tunggangan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Adam, terus Nabi Idris, terus kepada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu tunggangannya. Apa yang dimaksud? Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ini buraknya rupanya. Kalimat teragung yang ku sampaikan dan disampaikan oleh rasul-rasul nabi-nabi sebelum aku itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, ketahuan Pak. Jadi burak itu rupanya kendaraan itu la ilaha illallah. Karena ibadah yang kita lakukan tidak ubahnya seperti kendaraan. Salat kendaraan, sedekah kendaraan, haji kendaraan, kurban kendaraan, gitu ya. Itu kendaraan semua. Namanya dalam bahasa ibadah namanya zikir. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir, tasbih zikir, tahlil zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuh, ketahuan. Oh, ini kendaraan burak itu. Ada. Makanya sangat kencang ya. Makanya dia teragung ya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Lebih gampang mengamalkan, lebih cepat membersihkan, lebih cepat kembalinya ke Allah, lebih besar pahalanya. Bahkan Nabi mengisyaratkan dalam sebuah hadis, kalaupun ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya, jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, ini kalau urusan pahala. Ini yang disebut burak. Cuman masalahnya si kalimat tauhid ini setelah Nabi Isa mangkat enggak dipakai orang lagi, Pak.
Orang sudah nyembah berhala, patung, nyembah matahari, nyembah api. Nah, kalimat tauhid sudah ditinggal, nggak dipakai lagi. Kata. Maka diistilahkan kurus, gitu. Si Burak tadi kurus, bersedih hati, gitu ya. Lalu kemudian dibawalah oleh Jibril menghadap kepada Nabi. Dalam kisahnya begitu datang si Burak loncat-loncat, ya, enggak bisa diam begitu. Sampai ditegur sama Jibril. Apa kamu tidak mau ditunggang Muhammad sampai kamu gelisah seperti ini? Ya, bukan begitu Jibril. Lalu kenapa? Sebelum Muhammad naik punggung saya pingin Muhammad janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa Burak? Wahai Muhammad, kalau kau sudah naik punggung saya, ketika kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang Burak lain selain saya sendiri. Aku tak mau dimadu. Si Burak saja nggak mau dimadu, Pak. Jangan tunggang Burak lain selain saya sendiri. Kata Nabi, siap. Oh, kalau begitu ya Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya, kata si Burak. Nah, lalu Nabi meletakkan tangannya di atas punggung Burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung Burak, ya, maka si Burak senang gembiranya bukan main. Ya, bisa dipegang oleh Nabi. Sampai tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya, sampai membubung tinggi setinggi 40 hasta. Masya Allah, besar tinggi, Pak. Ada. Nah, apa maksudnya ini? Jadi bukan, ya, ini kisahnya bagus, ceritanya bagus, tapi maksudnya apa? Maksudnya ini, Bapak Ibu, ya, kalimat tauhid ini didakwahkan oleh Nabi dalam waktu yang relatif singkat, cuman 22 tahun 2 bulan 22 hari, menyebar ke seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke Romawi, ke Persia. Bayangkan, hanya 23 tahun lebih kurang, itu ibarat mencacahkan tangan di punggung Burak. Sangat sebentar. Tersebar ke seluruh jazirah Arab, artinya Burak ini gemuk lagi. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun mendakwahkan kalimat tauhid ini, cuman 40 pasang, Pak, yang masuk. Nggak banyak, cuman 40 pasang. Dan itu zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga begitu. Udah sekian tahun berceramah tentang zikir, cuman hanya beberapa orang yang mau ngamalin, gitu. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Artinya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kalimat tauhid itu dalam waktu yang relatif singkat, tapi tersebar ke seluruh jazirah Arab, sampai ke Romawi, sampai ke Persia, sampai sekarang umat Muhammad paling banyak di atas dunia ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi makanya Burak itu kalimat la ilaha illallah. Nah, kita juga dalam sholat mesti dengan la ilaha illallah, pakai kendaraan, ya. Nah, bagaimana kita pakai kendaraan? Ya, dengan kalimah la ilaha illallah. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Bagaimana kita menggunakan kalimat ini? Kalau kalimatnya jelas la ilaha illallah, tapi maksudnya apa? Biar kita ketemu Allah, begitu. Kan tujuannya ketemu Allah. Nah, la ilaha illallah itu nafi dan isbat. Nafi isbat itu apa? Menafikan apa yang ada pada hamba untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Ya, jadi menidakkan yang ada pada kita dulu. Kalau masih merasa kita yang punya, kita yang ibadah, kita yang kuasa, itu nggak bakal ketemu, Pak. Ya. Kalau selagi kita merasa ada, ya, seperti dalam istilah orang tasawuf, kalau kau ada, aku tiada, kata Allah. Kalau kau tiada, akulah yang ada. Kalau masih merasa ada kita yang sholat, berarti kan nggak naik, Pak, nggak mi'raj. Ya, makanya Nabi itu dari Haram ke Aqsa.
Aqsa ke langit. Kalau dipikir-pikir, kenapa harus menempuh dua jalan? Ya dah. Kenapa enggak meluncur aja dari haram langsung ke langit? Ya dah. Tapi lagi-lagi linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami, kata Allah. Artinya apa? Peragaan. Jadi Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Kalau ingin menghadap Allah, begini loh caranya. Nah, ini peragaan. Jadi sebuah peragaan. Jadi kenapa dari haram ke Aqsa? Haram di Mekah, Aqsa di Palestina. Artinya di bumi. Bumi itu nyata. Jadi Nabi ketika menghadap Allah dari Isra Mi'raj itu menempuh perjalanan yang nyata di bumi. Dari Aqsa naik ke langit. Langit ghaib. Artinya perjalanan yang ghaib di langit. Nah ini maksudnya apa nih? Perjalanan dua arah. Ya, perjalanan zahir di bumi, perjalanan ghaib di langit. Nah kita dalam pelaksanaan salat harus juga begitu, perjalanan syariat zahiriyah dan perjalanan hakikat batiniyah. Syariat diisyaratkan dari haram ke Aqsa, hakikat dari Aqsa ke langit. Jadi kalau kita hanya ngutak-atik syariat terus cuma sampai Aqsa aja, Pak. Pantas kalau sampai tua nggak pernah merasa khusyuk salatnya. Kenapa? Karena yang diutak-atik syariat melulu, nggak naik ke atas, nggak mi'raj. Ya, salat itu mi'raj, mesti ketemu Allah. Kalau salat tidak ketemu Allah, berarti nggak mi'raj, Pak. As-salah mi'rajul mu'minin. Salat mi'rajnya si al-mu'min. Ya. Nah lalu kemudian Bapak Ibu ya sampailah Nabi SAW ke Sidratil Muntaha. Begitu sampai di Sidratil Muntaha, apa kata Jibril? Muhammad, saya cuman bisa ngantar kamu ke sini. Ya untuk selanjutnya hanya kau sendiri yang bisa menghadap Allah. Apa enggak sama-sama ya Jibril? Enggak bisa. Kita sudah ditetapkan Allah tempat masing-masing. Lewat dari sini hancur saya. Nah, kata Jibril. Ini yang saya istilahkan guru menghantarkan murid ke depan pintu gerbang ma'rifat. Begitu masuk ke alam ma'rifat, siapapun tak boleh dibawa lagi. Sampai ke diri sendiri tak boleh dibawa. Jangankan orang lain, jangankan guru, diri sendiri tak boleh dibawa. Hanya bersama Allah, hanya Allah yang ada. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu menghadap Allah, mengandalkan amalan, tanggung jawab pasti akan ditanya. Kau beramal pakai apa? Yang menggerakkan siapa? Ya dah. Kalau menghadap Allah, bawa amal, ya Allah, mana surga saya? Saya kan beramal, nggak bakal dikasih, Pak. Ya. Kalau menghadap Allah bawa amalan, pasti akan ditanya, ya dah. Kenapa? Kena ditanya? Karena Anda masih merasa kita yang berbuat, kita yang kuasa, kita yang berilmu, padahal yang kita pakai semua milik Allah. Hayat kita milik Allah, hidup ini, melihat kita basar Allah, mendengar kita sama Allah, tahu ini dan itu ilmunya Allah, ada kemampuan berdiri kodratnya Allah, ada kemauan kita datang ke masjid untuk salat, iradatnya Allah. Yang punya kamu mana? Nah makanya saya bilang, kalau mengandalkan amalan kita, kayaknya mustahil masuk surga itu, Pak. Tipis harapan. Ya. Kalau mengandalkan amal kita, dan itu akan ditanya. Ya. Oleh karena itulah kalau kau menghadap Allah membawa amalanmu, pasti akan mendapat kesulitan. Tapi kalau kau menghadap Allah dengan Allah, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Nah, jadi kalau mau masuk surga tanpa hisab itu ya taubat nasuha, ya istilah dalam apa namanya
nasihatul ibad, itu taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh dirimu baru taubatmu diterima. Nah, membunuh diri itu apa? Bunuh keakuan dirimu. Matikan dirimu dulu. Nah, baru bisa kembali. Maka kalau istilah Al-Quran itu kan, faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh dirimu baru taubat diterima. Ya dah. Nah, lalu kemudian Allah perintahkan, ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Kemana diserahkan? Kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah yang punya. Hidup hayatnya Allah, bukan punya kita. Mendengar kita samanya Allah, melihat kita basarnya Allah, kuasa kita kodratnya Allah, tahu kita ilmunya Allah. Punya kita mana? Enggak ada. Kosong sekosong-kosongnya. Makanya belajar tasawuf itu mengosongkan diri, Pak. Ya. Kalau belajar tasawuf masih merasa pintar, masih merasa punya ilmu, itu belum. Ya. Masih najis itulah. Ya. Buang semuanya itu. Ya. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, ini kendaraan. Biar sampai, ya dah. Kita kadang-kadang kan saya katakan cuma sampai Aqsa aja, nggak naik ke langit. Makanya walaupun berulang-ulang kita kerjakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, itu ungkapan Nabi ketika menghadap Allah. Artinya Nabi ketemu Allah, sujud. Allah perintahkan bangkit, lalu bangkit. Lalu Nabi mengatakan at-tahiyatu lillah. Ya. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi sama Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Artinya kalimat itu terucap ketika ketemu Allah. Nah, kita ketika mengucap kalimat itu ketemu Allah enggak? Nah, ini masalahnya. Kalau begitu cuma hanya ngulang hafalan. Ya. Belum ketemu, mesti ketemu. Apa yang dimaksud ketemu itu? Bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Bertemu paham dengan keyakinan. Tahu mana zat, mana sifat. Muhammad itu sifat, Allah itu zat. Ya. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Jadi ketemu zat dan sifat. Nah, ada enggak zat dan sifat? Ada di kita ini. Ada zat dan sifat. Makanya saya katakan salat itu penyaksian zat kepada sifat. Nah, masalahnya sudah tahu belum mana yang zat, mana yang sifat? Nah, di sini pentingnya ngaji itu, Pak. Ya, bukan hanya ceramah, Bu, ngaji. Makanya di Arafah kita buka kajian itu supaya kita paham itu. Sama-sama ngaji, saya juga masih ngaji. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, supaya kita sholat itu bukan kewajiban lagi. Memang kebutuhan kita kembali ke Allah. Bukan urusan pahala, bukan urusan surga, enggak. Urusannya kembalinya diri kita ke Allah. Itu yang perlu kita usahakan, kita cari. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi maka saya katakan salat merupakan aplikasi daripada peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Nah, kalau istilah orang lain itu namanya apa namanya oleh-oleh, ya silakan saja nama istilah. Tapi kita ini kadang-kadang habis waktu kita memperbincangkan apakah mimpi, apa ruhnya saja yang berangkat, apa sama jasadnya. Itulah kenapa ya pemikiran orang macam-macam, Pak. Ada yang tanya sama saya, yang berangkat itu jasad dengan ruhnya, apa ruhnya saja? Saya tanya, yang nunggu Nabi waktu di Aqsa itu siapa? Para malaikat. Terus siapa lagi? Arwahnya para nabi. Terus siapa lagi? Arwahnya para aulia. Oh, kalau begitu arwah yang nunggu, bukan presiden Mesir, bukan.
bukan wali kota wali kota Palestina, bukan. Arwah, nah berarti perjalanan ruh itu. Itu saja. Yang nunggu beliau waktu di Palestina, di Aqsa, itu arwahnya para nabi, arwahnya para rasul, arwahnya para aulia Allah. Berarti perjalanan ruh. Nah, lalu bagaimana fisik? Ya dah. Fisik ini baju, Pak. Inilah karena kita nggak paham tadi, ya dah. Fisik ini baju. Baju ini terserah kita mau dilepas mau dibawa, ya, sesuai dengan kondisi, gitu. Maka jangan heran kalau orang ya fisiknya sudah dibawa sama ruhnya. Ya fisiknya bajunya menyesuaikan, ya dah. Ya kalau kita Pak, ya nggak mungkin kita masuk ke ruangan kosong hampa udara, gitu. Tapi kalau Allah yang berkehendak tidak ada yang mustahil, Pak. Ya. Inilah bagi mereka yang sampai ke makamnya, ini yang disebut dengan teguh ruh titipan Allah, angkat jasad kepada ruh, angkat ruh kepada jasad. Kalau kita ini baru angkat ruh kepada jasad, Pak. Di mana jasad kita ada, ruh kita di situ. Nggak bisa kita angkat jasad kepada ruh. Karena makomnya belum sampai. Tapi bagi mereka yang makomnya sampai, gitu ya, tahu betul dia dengan itu, dengan hakikatnya, angkat jasad kepada ruh. Nah, angkat jasad kepada ruh maksudnya apa? Di mana ruhnya ada, jasadnya bisa nyampai di situ. Karena ini baju. Yang sebenarnya diri kita, ruh kita itu. Nah, kalau baju terserah kita mau dilepas, mau dibawa, kalau memang kondisinya mungkin kan bawa, kalau enggak lepasin baju, berangkat sendirian. Gitu. Ya makanya saya bilang ya mungkin bagi saya ya tidak begitu penting lah membicarakan apa ruhnya apa jasadnya, itu ya. Bukan itu sasarannya. Sasarannya bagaimana menghadap Allah hingga kita selamat kembali ke Allah. Inilah contoh Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu, karena waktu ya yang sangat terbatas, mungkin jamaah sebagiannya ada kepentingan lain, gitu. Ada yang mau ke laut, ada yang mau ke mana ya. Kok tahu Bu ya? Ya tahulah ya. Untuk berenang itu ya. Ya itu juga perlu itu kan, bukan hanya ngaji aja gitu ya. Ya, fisik juga perlu diperhatikan. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin kalau masih ada waktu, ada yang mau tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam cerita Isra Mi'raj tadi ada satu episode yang saya ingat, saat beliau cerita di masjid lain, yaitu pada orang besar ketika Rasulullah meletakkan tangannya di sini Rasulullah. Nah sehingga Rasulullah itu bukan mau naiknya itu atau tampil. Tiba-tiba saat itu muncullah Sultan Aulia. Nah, pertanyaannya apa makna dari itu? Padahal kita tahu saat itu Sultan Aulia itu belum lahir, dia sebelumnya. Tetapi di balik itu ada makna. Terima kasih Pak Haji. Ini pertanyaan bagus sekali. Karena dalam Manqabah Sultan Aulia itu diceritakan ketika Nabi akan naik ke burak yang sudah tinggi besar, tidak bisa naik kecuali pakai tangga. Tiba-tiba datanglah ruhaniyah Sultan Aulia menyediakan punggungnya untuk dipijak oleh Rasul untuk naik ke atas burak tadi. Nah, ketika Nabi memijak punggung Sultan Aulia ketika itu, apa kata Nabi SAW? Sekarang saya memijak punggungmu, kelak kau akan memijak punggung para waliullah. Padahal Sultan Aulia belum lahir ketika itu.
Nah, ini perjalanan ruh tadi, Pak. Kalau ruh ini, ya, mungkin orang tua kita, ya, siapa yang lebih tua, kita sama ayah kita? Nah, kalau fisiknya ayah kita, Pak. Tapi kalau ruhnya belum tentu, Pak. Boleh jadi anak lebih tua dari bapak. Misal, ya, kalau saya katakan, ya, anak SD belum bisa baca, anak SMP sudah bisa baca. Tua SMP kan, karena SMP sudah ngerti. Kalau anak rajin sholat, bapaknya rajin judi, tua mana? Tua anak sudah ngerti, bapaknya belum. Anaknya sudah SMP, bapaknya masih SD. Ini perjalanan ruh, Pak. Jadi yang dimasukkan ruh Sultan Aulia, ruhnya. Apa maksud ini? Isyarat semua, Pak. Ya, menyediakan punggungnya dipijak oleh Rasul. Maksudnya Sultan Aulia itu menyediakan seluruh kemampuannya untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Dia menyediakan pikirannya, menyediakan tenaganya, menyediakan hartanya, menyediakan waktunya untuk meneruskan perjuangan Rasulullah li'ilai kalimatillah. Itu namanya memijak punggung Sultan Aulia. Jadi jangan dibayangkan punggung betul lalu dipijak-pijak. Ini kan bahasa hakikat, Pak. Ya. Jadi Sultan Aulia menyediakan punggungnya, maksudnya menyediakan waktunya dari hidupnya, ya, pikirannya, tenaganya, ya, hartanya disediakan untuk memperjuangkan kalimat tauhid ini, meneruskan perjuangan Rasulullah. Kelak kau akan memijak punggung para wali. Artinya apa? Para aulia Allah menyediakan waktunya, pikirannya, hartanya, tenaganya untuk meneruskan perjuangan Sultan Aulia untuk menyebarkan tauhid. Ya, untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan agama Islam ini. Itu namanya, ya, para aulia menyediakan punggungnya dipijak oleh Sultan Aulia. Nah, kita selaku murid, siapkah kita dipijak oleh guru kita, gitu? Punggung kita, ya, bukan punggung benaran begini lalu dipijak-pijak sama guru, bukan, ya. Menyediakan waktu kita, menyediakan pikiran kita, menyediakan harta kita untuk meneruskan perjuangan, mengamalkan apa diajarkan guru. Kalau dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pak, itu ada yang disebut dengan manakib, ya, Nah, ketika menakib itu kan kumpul kita semua. Siapkah kita dipijak oleh guru kita? Maksudnya kita sama-sama melaksanakan menakib. Mungkin yang punya duit itu bawalah aqua agak segelas dua gelas, sedus dua dus umpamanya. Yang ada duit mungkin bawalah kentang, bawalah apa beras, bawalah mungkin sayur. Yang enggak ada duit, enggak ada yang mau dibawa, mungkin tenaga, datanglah situ, bantulah ibu-ibu dapur memasak, ya, bantulah bapak pengurus masjid untuk menyapu masjid, membentangkan tikar. Itu namanya bersedia dipijak oleh guru. Itu maksudnya, Pak. Jadi jangan dipahami bahwa tiba-tiba dia dipijak-pijak punggung, ya enggak, ya. Makanya saya bilang membaca manqabah itu mesti dibahasa hakikat. Kalau dibahasakan dengan bahasa syariat, maka kadang-kadang timbul fitnah, kadang nggak ngerti, gitu ya. Padahal pelajaran luar biasa. Nah, yang mungkin kita nggak ada yang kita bawa, itu ya, nggak ada duitnya, aqua nggak kebeli, umpama mau bantu di dapur tenaga sudah lemah, apalagi sudah kena asam urat pula, gitu. Sudah nggak apa-apa, datang aja ikut manakib. Itu juga sudah menyediakan waktu untuk mengamalkan apa diajarkan guru. Itu namanya kita bersedia dipijak punggung kita oleh guru, gitu. Nah, kita ini kan sudah nggak pernah datang, apalagi mau ngasih aqua, nggak pernah. Apalagi mau ngembangkan tikar, nggak pernah.
lepas semua. Ya, datang sudah tak pernah, apalagi bawa aqua enggak gitu ya. Ngembang tikar juga enggak, ngamalkan juga enggak pula. Masya, kepingin surga, murah amat surga itu. Nah itu maksudnya Pak. Jadi dipijak punggungnya dipijak punggungnya Sultan Aulia, ruhnya. Ini kan istilah apa namanya, kajian hakikat gitu ya. Ya, saya kira itu Pak maksudnya. Baik, masih ada yang lain? Ibu-ibu ada? Nah. Nggak ada? Cukup, pas. Nah, ada. Ini pakar pertanyaan. Iya, manifestasi seseorang lagi. Ini kita lihat ya keseharian sampai beliau tadi. Ini mas manifestasi dari kita lihat apakah dia ahli ibadah atau pertanyaannya adalah ketika terjadi musibah kayak di Aceh, Jogja dan lain-lain. Ini banyak orang-orang yang mohon tadi mungkin mereka tadi hanya memberikan hanya mengeluhkan, artinya tidak ingat kepada penciptanya tadi. Barangkali itu merupakan pelajaran kepada umat-umat yang lain. Pertanyaan itu adalah apakah manifestasi orang-orang yang hanya menghujat tadi itu merupakan katakanlah sifat ataupun manifestasi orang tersebut memang tidak pernah. Terima kasih, oh ya, terima kasih diingatkan. Baik Bapak Ibu, kita di Indonesia, kawan-kawan kita, saudara kita dapat musibah, ya, di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, gitu ya. Banyak yang sudah jadi korban, baik nyawa maupun harta. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang berpulang ke rahmatullah diampunkan Allah segala dosanya, ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Begitu juga keluarga yang masih hidup, masih ada, supaya dipulihkan kembali oleh Allah kehidupannya, ya, supaya harta yang hilang supaya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Mereka juga dalam keadaan sehat walafiat, ya, kita doakan mudah-mudahan ya mereka ya mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah. Allah hadinnya bisyafaati Rasulullah SAW wa bi karamati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu karamati Syekh Karam Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad bi karamati Syekh Karam Syekh Ahmad Saibul Wafatajul Arifin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafil baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamur rahimin, irhamhum bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita lihat secara syariat, pasti kita akan menyalahkan, ya, menyalahkan si A, menyalahkan si B, ya, sampai terjadilah banjir bandang seperti itu. Kalau kita melihatnya secara hukum, Pak, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata hakikat, ya, banjir itu nggak akan terjadi kalau Allah tidak menggerakkan. Orang yang membabat hutan itu tak akan terjadi kalau juga Allah tidak menggerakkan. Nah, jadi Allah gerakan ada kelompok-kelompok yang menambang, membabat hutan, lalu Allah turunkan hujan, akhirnya terjadi banjir bandang. Kenapa? Nah, ini masalah. Sangat boleh jadi karena memang Allah akan menghukum, Pak. Kenapa dihukum? Bukan saudara kita di Aceh saja yang dihukum, bukan. Ini isyarat, ya.
Bukan hanya di Sumatera Barat atau di apa namanya Sumatera Utara aja, bukan, kita semua. Kenapa Allah turunkan musibah begitu? Karena kita banyak yang sudah nggak ingat lagi sama Allah. Nah, kita ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu khassah, kata Allah. Takutilah olehmu satu bencana yang bukan hanya menimpa orang tertentu saja. Bukan hanya yang berbuat salah Pak yang dihukum, semua diangkut semua. Nah, itu kan. Jadi kita yang salah, banyak sudah meninggalkan ajaran Allah. Ya, disuruh Allah zikir nggak mau zikir. Wala takum minal ghafilin, kata Allah, jangan sampai lupa, jangan sampai lengah zikirnya, tapi kita malah mencaci maki orang berzikir. Ya, nah ini Allah turunkan azab itu. Kenapa? Karena kita menuruti hawa nafsu, tidak mengikuti Allah. Ya, ya itu kan Allah, terserah Allah siapa yang akan diberi contoh. Itu kan contoh. Ya, sekarang ini ya Allah turunkan di Aceh, Allah turunkan Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Boleh jadi di tempat lain. Dulu pernah di Maluku. Ya, ini artinya isyarat untuk kita semua. Ya. Kembalilah ke Allah begitu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kadang-kadang kami mikir Pak, 300 triliun disimpan di dalam kamar di rumah. Untuk apa? Dimakan sama ulat aja nanti itu. Coba diberikan sama orang yang miskin itu ya, orang yang membutuhkan itu ya. Itu kan lebih bermanfaat. Seberapa banyak sih yang bisa kita makan? Seberapa banyak yang bisa kita manfaatkan? Yang milik kita yang sesungguhnya cuma 3 macam Pak. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Udah, itu aja. Yang kita makan selepas longkongan. Yang kita pakai sehari-hari. Yang kita tempati rumah. Itu aja. Kadang-kadang orang punya rumah, sekian banyak rumah, tapi jangankan di tempat, ditengok aja enggak. Duitnya banyak, di mana? Di bank. Punya siapa? Milik dia. Oh belum milik dia. Baru menjadi hak milik. Berhak memiliki. Nanti kalau mati yang bersangkutan, yang hidup Pak yang menikmatinya itu. Ya, yang mati sudah sengsara itulah. Ini enggak, duit orang diambil, korupsi namanya. Mengumpulkan duit. Ini bansos, bantuan sosial, ditilap juga. Nggak mikir gitu ya. Tapi itulah Allah menggerakkan orang seperti itu. Kenapa? Mungkin Allah punya rencana ingin memusnahkannya itu. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdoa mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keamanan, ketenangan, kemakmuran di negara kita ini. Nah, pemimpin-pemimpin kita insya Allah diberi petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah, betul-betul memimpin rakyat. Sebab sedikit Pak pemimpin yang mikirkan rakyat. Ya, banyaknya mikirkan perutnya sendiri, mikirkan kelompoknya. Ya, mikirkan rakyat enggak banyak. Ya, kita rindu dengan pemimpin-pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat ini. Ya, bagaimana pemimpinnya Rasulullah SAW, bagaimana Sayyidina Umar memimpin, bagaimana sahabat-sahabat yang lain, gitu ya. Kita rindu pemimpin-pemimpin seperti itu, gitu ya. Nah sekarang ini Masya Allah semuanya itu mikirkan perutnya sendiri, gitu. Mikirkan kelompoknya, gitu ya. Ya, tapi insya Allah tidak semua ya. Masih ada pemimpin yang mikirkan rakyatnya ya. Kita minta pada Allah mudah-mudahan para pemimpin kita ya, dari presiden sampai ke RT lah itu, diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang diridainya. Kalau yang suka berbohong supaya berhenti berbohongnya. Nah, gitu. Kalau yang suka nipu berhenti nipunya. Sehingga dia lurus perjalannya. Kenapa? Ya makanya saya bilang Pak,
rahmat Allah itu kalau pandai mensyukurinya jadi nikmat, Pak. Jabatan rahmat Allah, kalau pandai mensyukurinya akan dikenang orang, orang akan jadi sejahtera, jadi nikmat bagi dia. Kalau rahmat Allah tidak pandai mensyukurinya, jadi laknat. Dikasih jabatan, ya, lalu korupsi. Ujung-ujungnya hartanya disita, badan masuk penjara, jabatan dicopot. Kan laknat jadinya. Coba kalau dia pandai bersyukur, mumpung lagi menjabat, ya, bagaimana memikirkan rakyat ini, ya. Kalau duitnya banyak, bikinlah perumahan. Kalaupun nggak digratiskan, nyicil yang murah-murah aja lah. Itu kan tertolong kan rakyat kita. Ya, atau misalnya ada bedah rumah saja, gunakan uang. Sebenarnya kalau kita ngebantu orang lain, Pak, lahirnya saja kita ngebantu orang, sebenarnya bukan. Kita minta tolong kepada orang lain supaya harta kita dibawa ke akhirat, Pak. Cuman sedikit kan orang berpikir seperti itu. Kalau dia sudah bersedekah, merasa betul dia ngebantu orang lain. Bukan, hakikatnya bukan. Nitip, ya. Bapak punya duit, bantulah pengurus masjid bangun masjid umpama. Bukan membantu pengurus, Pak, nitip. Nah, harta saya dikasih, kalau saya titip supaya bisa dibawa ke akhirat. Maka kata orang, berusahalah semaksimal mungkin cari harta di dunia, itu ya. Ya, tapi kadang jangan, nanti nggak bisa dibawa ke akhirat. Harta nggak bisa dibawa ke akhirat. Bilang siapa nggak bisa dibawa? Ya, harta itu yang bisa dibawa ke akhirat. Cuman jangan bawa sendiri, Pak. Minta tolong sama teman. Nah, titip ke masjid, titip ke anak yatim. Ya, kalau misalnya ada pondok pesantren yang masih bangun, nitip semen, itu kan. Nah, nitip, nanti kita terima lagi di situ. Jadi kalau kita bersedekah, ibarat nanam, satu biji ditanam, dia akan tumbuh menjadi berbagai macam buah. Banyak buah lah begitu. Satu biji bisa jadi 700 biji. Gitu. Atau ibaratnya apa? Kita bersedekah ibarat melepaskan pikat, Pak. Burung, lepaskan satu, dia datang bawa 10. Nah, kan enak itu. Sedekah 100 rupiah dapat 1000. Sedekah 1000 dapat 100.000. Sedekah 100.000 bisa dapat 1 juta. Beranak pinak, Pak. Belum ada ceritanya orang banyak sedekah jadi miskin, Pak. Belum ada ceritanya. Orang makin banyak sedekahnya, makin banyak rezekinya. Nah, orang yang pelit sedekahnya, serak rezekinya. Ada. Jadi kalau misalnya mau banyak rezeki, banyak-banyak bersedekah. Tapi katanya gimana sedekah, duitnya nggak punya. Sedekah itu, Pak, bukan hanya duit, Pak. Ya, tenaga juga bisa bersedekah, gitu kan. Pikiran kita juga. Kalau ada duit, ya syukur. Misalnya dapat kita 100.000, jangan dimakan semua, kasihkan 1.000 rupiah sama orang lain. Ibaratnya nembak, apa? Ada burung 10 ekor, begitu dia tembak kena 1. Nah, yang tinggal berapa? Ya 1 itu yang tinggal, 9 terbang. Yang tinggal ya 1 itu, Pak. Itu yang kena. Yang 9 terbang dia. Jadi kalau kita dapat 100.000, kita sedekahkan 10.000. Nah 10 itu yang milik kita. Yang 90.000 terbang. Ya, mungkin sudah masuk WC. Itulah ibaratnya. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wardudu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.